Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, sekarang kita ketemu lagi untuk pertemuan ke-10 ya. Pertemuan ke-10 ini kita akan lanjut lagi 5 sisa dari penyedia jasa non asuransi yang diberikan oleh seorang akuntan publik gitu ya. Nah, kalau kemarin kita udah belajar 5, apa aja 5 itu, mungkin sekedar refresh dikit gitu ya. Yang pertama jasa pembukuan dan akuntansi. Nah, di situ akan dikhawatirkan akan menimbulkan ancaman telaah pribadi. Perlu kita ingat lagi bahwa telaah pribadi itu adalah kayak pemahaman dari seorang akuntan publik yang bukan dari profesinya. Jadi profesinya adalah seorang auditor, dia memberikan jasa akuntan publik. Apakah itu nggak bisa, Bu? Bisa, boleh kayak gitu. Cuman untuk profesionalitasnya masih dipertanyakan, sehingga untuk mengatasinya perlu menggunakan jasa profesional di luar tim audit. Yang kedua adalah jasa administrasi. Nah, ini juga akan menimbulkan ancaman juga. Tapi sebagian besar menurut IAI dan juga IAPI dia tidak memberikan ancaman. Kenapa? Administrasi ini biasanya hanya sekedar kayak ketertiban dalam proses jual beli atau apa, misalnya dia nggak terlalu ke akuntansinya misalnya kayak gitu, itu masih boleh dan sebagian besar tidak memunculkan ancaman. Tapi kalau terjun ke lapangan ya tetap harus di cross check juga gitu ya. Terus yang ketiga, jasa penilaian. Ini akan menimbulkan ancaman telaah pribadi dan juga advokasi. Advokasinya di sini dikhawatirkan akan memberikan kayak persuasif gitu. Jadi takutnya seorang auditor akan mempersuasif, misalnya appraisal kayak gitu ya. Seorang appraisal dia punya jasa profesional untuk menentukan berapa nilai aset suatu perusahaan. Sedangkan seorang auditor profesional adalah seorang mengaudit gitu kan. Nah, dia itu diminta berapa sih kira-kira asetku ini, Pak gitu. Dia bisa menyebutkan nominalnya atau dia bisa memberikan jasanya. Namun, jasa tersebut harus dievaluasi, kira-kira argumen dari seorang auditor bakal digunakan untuk apa? Apakah dipublish keluar atau hanya sekedar pengen tahu seorang manajemen aja gitu ya. Kalau misalnya keluar harus menggunakan jasa appraisal atau jasa profesional yang di bidangnya. Terus jasa perpajakan dikhawatirkan akan menimbulkan ancaman telaah pribadi dan juga advokasi. Terus jasa audit internal juga akan memunculkan ancaman telaah pribadi. Nah, ancaman-ancaman ini adalah temuan dari seorang dari IAPI, dari Ikatan Akuntan Indonesia. Dia itu IAI, IAPI, dia itu kayak meng-cross check di lapangan itu akan timbul ancaman apa aja sih gitu ya. Nah, contoh-contoh yang kita pelajari kemarin, misalnya jasa apa yang diberikan itu hanya sekedar contoh aja, tapi kalau praktek di lapangan bisa lebih dari itu. Ancaman yang dituliskan oleh dalam aturannya IAI maupun IAPI itu bisa tidak terjadi juga di lapangan gitu ya. Bahkan ancaman yang tidak tertulis di sini pun bisa terjadi juga di lapangan. Misalnya adanya kepentingan pribadi, jasa perpajakan ada kepentingan pribadi di situ. Misalnya karena di sana ada keluarga saya, jadi saya membuatkan atau memberikan jasa perpajakan supaya beban pajaknya turun, misalnya kayak gitu. Itu juga ancaman pribadi. Jadi cross check lagi ke lapangan, seorang audit jasa yang diberikan oleh auditor ini, jasa non assurance itu akan menimbulkan ancaman apa aja, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke 5 yang selanjutnya. Yang ke-6 berarti sekarang. Seorang auditor itu bisa memberikan jasa asuransi berupa jasa sistem teknologi informasi. Nah, laporan keuangan itu kan bagian dari penyampaian atau alat untuk menyampaikan informasi perusahaan, gitu kan? Nah, kalau alat itu dibungkus dalam bentuk terkomputerisasi atau misalnya bentuknya online atau mungkin punya alur sendiri, berarti dia kan bentuknya sistem teknologi, ya kan? Nah, di sini dikhawatirkan akan memunculkan telaah pribadi, ancamannya seperti itu. Terus contoh dari jasa yang diberikan, misalnya ini global ya, seorang auditor bisa memberikan jasa sistem teknologi informasi berupa apa aja. Ini 3 contohnya. Tapi di luar sana pasti lebih luas lagi. Dengan berkembangnya teknologi otomatis akan lebih lagi gitu kan. Yang pertama, sumber data agregat, sumber data secara global. Dia bisa memberikan jasa seperti itu. Misalnya dikasih data banyak nih. Terus
dipelajari, diolah, dimengerti, dipahami dan lain-lain sehingga dia membuatkan sistem teknologi informasi. Yang kedua, bagian dari pengendalian internal atas pelaporan keuangan juga bisa memberikan jasa sistem teknologi informasi yang berupa apa? Bagian dari pengendalian internal. Itu juga bisa diberikan oleh seorang auditor eksternal atau akuntan publik tadi. Yang ketiga, seorang auditor juga bisa memberikan jasa sistem teknologi informasi berupa menghasilkan informasi yang berdampak pada catatan akuntansi. Nah, misalnya kalau menghasilkan informasi yang berdampak pada catatan akuntansi itu dulunya secara manual, sekarang terkomputerisasi. Itulah yang paling sederhana gitu ya. Terus ini jasa berikut yang mungkin tidak memunculkan ancaman, yang mungkin IAPI pun walaupun dia sudah cross check di lapangan, dia sudah punya kompartemen akuntan publik atau komunitas kayak gitu ya, itu dia pun juga masih mungkin bilangnya nggak pasti itu bagian dari ancaman, dan juga di luar sana masih banyak ancaman lainnya yang tidak tertulis di sini. Yang pertama, merancang atau mengimplementasikan sistem teknologi informasi yang tidak berkaitan dengan pengendalian internal. Jadi menyusun atau membuatkan atau merancang atau mengimplementasikan sistem teknologi informasi yang tidak ada hubungannya dengan pengendalian internal. Itu tidak akan memunculkan ancaman misal. Yang kedua, merancang atau mengimplementasikan sistem teknologi informasi yang tidak menghasilkan informasi yang berbentuk bagian signifikan dari akuntansi. Nah, tapi dua ini namanya seorang akuntan publik ya, dia kan dianggap profesional dalam bidang akuntan, walaupun akuntan itu luas kayak gitu. Ketika dia diminta di lapangan sistem teknologi informasi, tentunya sebagian besar ya itu akan diminta tentang berkaitan dengan akuntansi, berkaitan dengan laporan keuangan, berkaitan dengan pengendalian internal. Secara kalau kita di akademisi kan seperti itu ya. Tapi kalau dalam praktek lapangan mungkin bisa dicontohkan gitu ya. Bisa dicontohkan bukan dari pengendalian internal yang berbau akuntansi. Misal peraturan. Nah, peraturan untuk jam masuk, jam berapa, kalau enggak jam sekian sanksinya apa. Tapi berupa rekomendasi loh ya, bukan mengambil alih keputusan dari manajemen. Karena apa? Perlu kita ingat, kalau seorang auditor dia mengaudit, dia waspada atas kinerja perusahaan. Tapi kalau seorang auditor diminta untuk memberikan jasa asuransi, maka dia itu seolah-olah berpositif thinking bahwa perusahaan ini menjalankan perusahaannya dengan baik, cuman dia butuh sedikit pendampingan karena dia nggak tahu kayak gitu, misalnya kayak gitu. Terus cara mengevaluasi kemungkinan ancaman telaah pribadi atau mungkin ancaman advokasi atau ancaman lainnya yang mungkin muncul, caranya adalah kita harus cross check sifat dari jasa tersebut, yakni sejauh mana pengaruhnya dengan catatan atas laporan keuangan. Jadi kita harus cross check kalau yang kita dampingi, kita tuh sebagai tim audit di perusahaan tersebut, terus kita mendampingi juga jasa non asuransinya, itu kan sangat dikhawatirkan akan memberikan telaah pribadi atau adanya kepentingan pribadi di sana, sehingga kita perlu tahu fungsinya kita memberikan jasa teknologi informasi ini untuk mempermudah kita dalam mengaudit atau memang untuk keberlanjutan perusahaan. Kalau untuk mempermudah kita dalam mengaudit, maka itu ada kepentingan pribadi di situ. Bisa jadi akan ada muncul ancaman telaah pribadi juga, salah pemahaman dengan adanya data yang begitu besar. Terus kita tuh mengaudit kan cuma 1 bulan aja, misalnya 2 bulan, 3 bulan kayak gitu ya, tentang hal tertentu gitu. Tapi kita tuh dikasih sumber data yang agregat, berarti kita kan mengetahui semuanya nih. Loh, kemarin kan dataku saya dikasihnya tentang ini, kok laporannya bulan ini berbeda ya dengan sumber data yang saya dapatkan ketika saya menjadi non-auditor kayak gitu. Itu kan sangat berbahaya. Jadi harus di cross check sejauh mana peran seorang auditor yang memberikan jasa non-asuransi ini kepada perusahaan, kepada klien. Nah, cara mengatasi ancamannya tentunya menugaskan seorang profesional yang di bidangnya itu untuk memberikan jasa sistem teknologi informasi ini. Gitu ya. Yang ke-7, jasa penunjang litigasi. Apa sih litigasi itu? Nah, penyelesaian hukum melalui jalur pengadilan. Jadi di sini
dia seolah-olah menjadi seorang saksi kayak gitulah, kayak gitu ya. Nah, di sini dikhawatirkan kalau seorang auditor memberikan jasa penunjang litigasi itu akan muncul ancaman telah pribadi dan juga advokasi. Contohnya, jasa-jasa yang bisa diberikan oleh seorang auditor berupa litigasi itu apa aja sih? Bantuan pengelolaan dokumen dan pengambilannya, bertindak sebagai saksi termasuk saksi ahli kayak gitu, menghitung perkiraan kerugian yang diestimasikan, itu juga boleh. Itu juga bagian ya, bukan boleh, ini bagian dari jasa penunjang litigasi. Nah, cara mengevaluasi ancaman, tadi kan ancamannya ada 2, telaah pribadi dan juga advokasi. Caranya mengatasi adalah yang pertama, harus dilihat lingkungan hukumnya dan peraturan perundang-undangannya seperti apa. Misal, seorang saksi atau auditor tadi yang dijadikan sebagai saksi tadi dipilih dan diangkat oleh pengadilan. Nah, jadi dia ditunjuk oleh pengadilan. Terus yang kedua, sejauh mana hasil dari penunjang litigasi akan berdampak material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan. Sejauh mana hasil dari penunjang litigasi akan berdampak material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Jadi, seorang auditor dipanggil untuk menjadi saksi, kayak gitu ya, menjadi saksi ahli, memberikan jasa penunjang litigasi kepada kliennya. Terus dia itu sebagai tim audit juga di perusahaan itu, gitu. Jadi dia harus cross check sejauh mana pengaruhnya ini, gitu ya. Cara mengatasinya tentunya balik lagi menugaskan seorang profesional yang sesuai bidangnya yang di luar tim audit, gitu. Jadi di luar tim audit yang sekarang itu proses mengaudit perusahaan loh. Atau kemarin proses audit di perusahaan loh. Jadi jangan itu lagi, tapi pilihlah orang lain yang profesional di luar tim audit itu. Terus yang ke-8, jasa hukum. Nah, memberikan jasa ini juga dikhawatirkan akan memberikan ancaman telaah pribadi dan juga advokasi. Contoh-contoh jasa hukum. Nah, apapun itu jasa hukum yang diberikan oleh seorang individu yang menyediakan jasa tersebut telah memiliki pelatihan hukum. Jadi jasa hukum itu adalah apapun jasa yang diberikan oleh seseorang yang menyediakan jasa tersebut itu telah memiliki pelatihan hukum yang diisyaratkan. Yang kedua, diakui untuk berpraktek hukum. Ibaratnya kayak pengacara yang sudah tersertifikasi kayak gitu misalnya. Nah, cara mengevaluasinya yang pertama, materialitas dan atas permasalahan spesifik yang berkaitan dengan laporan keuangan klien. Yang kedua, kompleksitas permasalahannya harus di-cross-check juga. Kalau itu memang bukan bidangnya dan dia bagian dari tim audit di perusahaan klien, alangkah baiknya dia menugaskan profesional untuk mengatasi ancaman tersebut. Sekarang gini loh, kita itu bagian dari perusahaan itu. Kita itu sedang mengaudit loh, padahal seorang auditor tadi bisa ngasih peran jasa jasa asuransi kayak gitu ya, jasa audit berupa pendapat dan juga jasa non asuransi. Nah, ketika dia berperan di kedua hal ini, sedangkan kalau misalnya auditor dia harus waspada dengan perusahaan, kalau asuransi dia dia itu berprasangka baik kayak gitu kan, itu kan dua peran yang berbeda gitu kan, yang berbeda. Perusahaan pun ketika diminta data misalnya bulan Juni sampai Desember nih, nah mungkin data tersebut adalah data yang sudah cantik nih, sedangkan ketika dia sebagai jasa non asuransi dia akan diberikan data real misalnya seperti itu. Nah itu kan suatu hal yang berbeda gitu. Jadi lebih baik kalau memberikan jasa-jasa non asuransi itu lebih baik menugaskan jasa yang profesional di luar tim audit itu. Nah, sekarang yang ke-9, rekrutmen. Di sini contoh dari jasa rekrutmennya adalah menelaah kualifikasi profesional dari sejumlah pelamar, terus mewawancara kandidat. Ancamannya seorang auditor diminta untuk memberikan jasa rekrutmen ini adalah adanya kepentingan pribadi, adanya kedekatan dengan pelamar maupun perusahaan. Yang ketiga adalah adanya intimidasi. Nah, misalnya kepentingan pribadi ini, saya kan tim audit di sana. Saya itu pengen
perusahaan ini tuh akan menyajikan laporan keuangannya bagus yang sekiranya saya tuh mengauditnya lebih enak gitu misal ya. Berarti kan ada kepentingan pribadi. Di situ udah pokoknya sepenting saya enak ya, kayak gitu. Itu kan udah dapat kepentingan pribadi. Belum lagi adanya kedekatan. Adanya pelamar yang mungkin bagian dari keluarganya. Nah, itu kan juga berbahaya ya. Atau mungkin pelamar ini adalah salah satu mahasiswa karena auditor ini adalah seorang dosen praktisi misalnya. Dosen praktisi kan nggak apa-apa ya di suatu kampus kayak gitu. Ternyata anak ini pelamar ini adalah mahasiswanya. Nah, takutnya ada kedekatan batin kayak gitu. Terus ataupun adanya intimidasi, udahlah Pak pakai ini aja, nih anak sudah terkenal apa ya, dia tuh dulu mahasiswaku, dia tuh bagus. Nah, itu kan bagian dari persuasif yang takutnya akan menimbulkan intimidasi untuk si klien. Cara mengevaluasinya, peran individu yang direkrut seperti apa. Yang kedua, sifat dari bantuan yang diminta. Apakah dia sebagai pewawancara tunggal kayak gitu ya, atau pewawancara utama, atau dia itu cuma sekedar mensupport kayak gitu. Mensupport kayak ngasih pendapat, ini bagus sih. Kayak gitu tanpa harus bagus Pak, ini mahasiswaku loh, ini kenalanku loh, ini keluargaku loh, ini tetanggaku loh, tanpa harus kayak gitu. Ya ini bagus dari profilnya, dia bagus, cara presentasi bagus, cara dia menjawab pertanyaan wawancara juga bagus, misalnya kayak gitu. Terus yang terakhir, yang ke-10 adalah jasa keuangan corporate. Nah, di sini contoh jasa yang bisa diberikan oleh seorang auditor adalah bukan jasa yang bisa diberikan oleh seorang auditor, tapi jasa-jasa yang bagian dari jasa keuangan corporate. Yang pertama, membantu klien untuk mengembangkan strategi corporate. Yang kedua, mengidentifikasi sasaran potensial yang akan dicapai klien audit. Yang ketiga, membantu transaksi perolehan dana. Nah, ini jasa-jasa di bagian keuangan corporate. Kalau itu diberikan oleh seorang auditor, dikhawatirkan akan menimbulkan ancaman telaah pribadi dan juga advokasi. Salah persepsi, misalnya persepsi pribadi dan juga adanya persuasif takutnya di situ. Nah, caranya mengevaluasi adalah tingkat subjektivitas yang terlibat. Jadi, seorang auditor harus cross check dirinya sendiri. Saya seberapa jauh sih akan terlibat di sini? Saya harus tanya kepada manajemen. Kenapa? Karena sudah diatur di IAI yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Seorang auditor bisa memberikan jasa non asurans, tapi dia harus berperan tanpa mengambil alih tugas dari manajemen perusahaan, yaitu mengambil keputusan. Dia hanya bisa merekomendasi, misalnya sekedar berpendapat, ini bagus, yang bagus seperti ini Pak, kalau misalnya sistemnya Bapak sering kesana kemari nggak bisa ke perusahaan, lebih baik pakai yang real time aja laporannya, misalnya kayak gitu. Itu boleh misalnya. Itu boleh seperti itu. Tapi kalau sampai memaksa, sampai dengan pendapat dia itu bakal terpublish keluar, misalnya kayak tadi jasa penilaian gitu ya, itu nggak bisa digunakan. Jadi lebih baik menugaskan jasa profesional di bidangnya di luar tim audit, gitu ya. Oke, sekarang untuk pertemuan ke-10 ini saya cukup sampai sini. Sampai ketemu lagi di pertemuan 11. Selamat pagi. Mohon maaf sekali atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.